Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai Canva. Canva menyulap imajinasi menjadi desain brilian. Anggota kelompok 5 ini terdiri dari yang pertama Alfia Milani Putri, yang kedua yaitu Rizky Septiana, yang ketiga yaitu Sofyan Syauri, yang keempat yaitu Maheswara Abistaham dan Hafiz. Materi yang akan kami bahas, yang pertama mengenai latar belakangnya, yang kedua dari pengertian, yang ketiga sejarah, yang keempat fungsi, yang kelima versi, yang keenam fitur, yang ketujuh cara menggunakannya, yang kedelapan kelebihan yaitu kekurangan dari kekurangan tersebut, yang ke-10 yaitu kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita menuju ke materinya. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan desain grafis telah mengalami evolusi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dengan kemajuan teknologi komputer, software desain yang canggih, dan media digital, desain grafis telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan sebelumnya. Desainer sekarang harus mempertimbangkan pengalaman pengguna online, seperti desain responsif dan user experience. Kolaborasi antara desainer dan profesional kreatif lainnya juga semakin penting untuk menciptakan karya yang holistik. Canva adalah aplikasi desain grafis yang populer dan mudah digunakan, dengan ribuan template siap pakai dan fitur kreatif yang luas. Canva telah menjadi pilihan banyak orang untuk membuat desain profesional dengan mudah dan tanpa keahlian mendalam. Melalui penelitian tentang Canva, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang alat desain grafis ini dan dampaknya dalam berbagai bidang. Pengertian dari Canva. Canva merupakan sebuah aplikasi desain grafis yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai macam materi visual seperti poster, undangan, presentasi, media sosial, kartu nama, dan sebagainya. Aplikasi ini menyediakan elemen-elemen desain seperti gambar, icon, font, latar belakang, dan fitur pengeditan yang memungkinkan pengguna untuk mengubah ukuran, mengatur tata letak, menambahkan teks, dan menggabungkan elemen-elemen tersebut dengan mudah. Secara keseluruhan, Canva adalah aplikasi populer yang mudah digunakan untuk membuat desain grafis yang menarik dan profesional tanpa memerlukan keterampilan desain yang mendalam. Sejarah dari Canva. Sejarah dari Canva terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pendirian Canva oleh Melanie Perkins dan Cliff Albright. Melanie Perkins merupakan pengajar desain yang merasa siswanya kesulitan menggunakan perangkat lunak desain seperti InDesign dan Photoshop. Bersama Cliff Albright, mereka menciptakan situs web buku tahunan sekolah yang memungkinkan siswa mengedit buku tahunan secara daring. Kemudian, tahap perkembangan awal. Situs web buku tahunan ini sukses dan masih beroperasi hingga saat ini. Pada tahun 2010, Perkins dan Albright mendapatkan relasi di Maitai yang menghubungkan mereka dengan perusahaan Silicon Valley dan perusahaan Thai. Kemudian tahun Canva resmi didirikan. Pada tahun 2012, Canva didirikan di Sydney dengan kolaborasi dengan para programmer dan teknisi yang ahli. Awalnya diberi nama Canva Chef yang mencerminkan perangkat lunak desain yang menyediakan bahan dan fitur kreatif. Namun atas saran para pendirinya, nama Canva Chef diubah menjadi Canva. Canva ini merupakan bahasa dari Perancis yang berarti kanvas. Kemudian tahap peluncuran dan perkembangan. Pada tahun 2013, Canva secara resmi diluncurkan sebagai platform desain dengan fitur menarik yang dapat digunakan secara gratis. Jumlah pengguna pada tahun tersebut mencapai sekitar 750.000 orang. Canva terus meningkatkan kualitas dan jumlah fitur yang ditawarkan dan memperluas bisnis dengan layanan berbayar seperti Canva Pro dan Canva Enterprise. Kemudian tahap akhir yaitu tahap keberhasilan dari Canva.
Pada tahun 2019, Canva telah membantu menciptakan lebih dari 2 miliar desain di 190 negara. Jumlah pengguna aktif mencapai lebih dari 60 juta pengguna. Dengan ini, Canva menjadi salah satu platform desain terbaik dengan penggunaan yang luas dan populer di seluruh dunia. Yang selanjutnya, yang keempat adalah fungsi Canva. Canva merupakan platform desain grafis online yang sangat populer dan dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis desain. Canva memiliki berbagai fungsi yang sangat bermanfaat. Berikut ini adalah beberapa fungsi Canva, diantaranya yang pertama, membuat desain yang menarik. Canva memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menciptakan desain yang menarik secara mudah, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman dalam desain grafis. Dengan berbagai fitur dan alat yang intuitif, pengguna dapat dengan cepat menghasilkan desain yang profesional dan estetis, tanpa harus menguasai keterampilan desain yang kompleks. Yang kedua, fitur untuk branding. Canva menawarkan berbagai fitur khusus yang difokuskan pada branding, seperti pembuatan logo, desain kartu nama, dan kit media sosial yang dirancang untuk membantu pengguna dalam membangun identitas merek mereka. Dengan Canva, pengguna dapat dengan mudah menciptakan logo yang unik dan mencerminkan kepribadian merek mereka, merancang kartu nama yang profesional dan menarik, serta membuat kit media sosial yang konsisten dan mengesankan untuk meningkatkan kehadiran merek secara online. Dengan fitur-fitur ini, Canva memungkinkan pengguna untuk mengembangkan identitas merek yang kuat dan menarik perhatian audiens mereka. Yang ketiga, pelatihan dan tutorial. Canva tidak hanya menyediakan platform desain grafis yang kuat, tetapi juga menawarkan berbagai pelatihan dan tutorial yang lengkap untuk membantu pengguna dalam mempelajari penggunaan platform dan mengembangkan keterampilan desain grafis mereka. Dengan pelatihan yang disediakan oleh Canva, pengguna dapat menjelajahi berbagai fitur dan alat yang ada, memahami prinsip desain yang efektif, dan memperoleh tips dan trik untuk menciptakan desain yang menarik dan profesional. Tutorial yang tersedia di Canva membimbing pengguna melalui langkah-langkah praktis, memperlihatkan teknik-teknik kreatif, dan memberikan inspirasi untuk meningkatkan keahlian desain mereka. Dengan akses ke pelatihan dan tutorial ini, pengguna dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam desain grafis dan menghasilkan karya yang lebih mengesankan menggunakan platform Canva. Berikutnya, versi Canva. Canva memiliki berbagai versi yang memungkinkan pengguna untuk memilih sesuai dengan kebutuhan mereka dalam membuat desain dengan lebih mudah dan efisien. Berikut merupakan versi Canva berdasarkan kebutuhan dan layanan yang diberikan. 1. Versi gratis. Canva menawarkan versi gratis yang dapat digunakan oleh pengguna untuk membuat desain dasar dengan template dan fitur yang terbatas. Pengguna dapat mengalihkan akun mereka ke versi berbayar untuk mengakses lebih banyak fitur. Canva menyediakan versi gratis yang memungkinkan pengguna untuk membuat desain dasar. Meskipun fitur dan template yang tersedia terbatas, pengguna masih dapat membuat desain yang menarik menggunakan opsi yang ada. Pengguna dapat mengupgrade akun mereka ke versi berbayar untuk mengakses lebih banyak fitur dan konten. Yang kedua, versi berbayar. Canva juga menawarkan versi pilihan versi berbayar termasuk Canva Pro dan Canva Enterprise. Versi berbayar menawarkan fitur-fitur tambahan seperti akses ribuan template, alat kolaborasi tim, dan lain-lain. Yang pertama, Canva Pro adalah versi berbayar Canva yang menawarkan berbagai fitur tambahan. Dengan Canva Pro, pengguna mendapatkan akses ke ribuan template, elemen desain premium, alat kolaborasi tim, opsi pengunggah font custom, menghapus latar belakang gambar, membuat desain animasi, kolaborasi tim, dan lain-lain. Yang B, Canva Enterprise, yang ditunjukkan untuk bisnis besar atau perusahaan dengan kebutuhan desain yang lebih kompleks. Canva for Enterprise memberikan solusi kolaborasi yang lebih kuat, manajemen brand yang lebih terperinci, integrasi dengan alat-alat kerja yang ada, dan dukungan prioritas dari tim Canva. Yang ketiga, versi edukasi. Canva menyediakan versi edukasi khusus untuk institusi pendidikan dan guru. Versi ini menawarkan akses gratis ke fitur Canva Pro untuk pengguna di institusi pendidikan yang memenuhi syarat. Ini memberikan manfaat tambahan seperti kolaborasi kelas, ruang kerja yang aman, akses ke template dan konten pendidikan, serta fitur penilaian. Dengan versi edukasi Canva, guru dan siswa dapat menggunakan fitur premium untuk meningkatkan proses pembelajaran dan membuat materi pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, versi mobile. Canva tersedia dalam bentuk aplikasi seluler untuk perangkat iOS dan Android.
Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat desain menggunakan smartphone atau tablet mereka dengan mudah. Pengguna dapat mengakses template, elemen desain, dan alat lainnya dari perangkat seluler mereka dan melanjutkan pekerjaan desain dimanapun mereka berada. Pilihan-pilihan versi Canva di atas memungkinkan pengguna untuk memilih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka, serta memungkinkan akses ke fitur-fitur yang lebih lengkap dalam membuat desain dengan lebih mudah dan efisien. Untuk selanjutnya yaitu fitur Canva. Yang pertama ada template. Template merupakan fitur terbaik yang menjadi keunggulan dari aplikasi Canva. Canva memiliki lebih dari 750.000 template siap pakai yang selalu diperbarui hampir setiap hari untuk berbagai kebutuhan pengguna, seperti template Instagram, sampul makalah, PowerPoint, banner, hingga poster kegiatan. Pengguna juga dapat memodifikasi beberapa bagian desain template, termasuk merubah warna template yang disajikan. Fitur ini sangat memberikan kenyamanan, efektivitas, dan meningkatkan kreativitas penggunanya. Kemudian ada fitur elemen ilustrasi dan icon. Elemen yang disediakan oleh Canva mulai dari elemen yang sangat sederhana seperti garis, lingkaran, oval, dan lain sebagainya, hingga elemen yang bersifat kompleks seperti kartun anak-anak, dewasa, dan berbagai macam elemen kompleks lainnya. Kemudian ada fitur kostumisasi teks. Di sini pengguna dapat menyisipkan kata atau kalimat, serta memperindah teks yang dibuat dengan berbagai efek animasi untuk membuat tampilan dokumen jauh lebih dinamis. Hanya dengan memilih menu teks di sisi kiri halaman editor, lalu pilih font, warna, dan ukuran yang pengguna inginkan. Kemudian ada fitur Canva Team, di mana Canva ini adalah platform terbaik untuk kebutuhan komunikasi dengan anggota tim desain lainnya. Dengan hanya mengundang anggota tim dan mengatur pengaturan akses di halaman editor, tim desain siap bekerja sama untuk membuat desain terbaik. Kemudian ada fitur Canva Live. Audiens dapat menyampaikan reaksi, komentar, dan pertanyaan selama presentasi. Canva Live juga menyediakan fitur keamanan berupa 6 digit kode yang harus dimasukkan jika ingin bergabung ke ruang rapat presentasi, agar tidak ada sembarang orang yang dapat bisa bergabung ke dalam ruang rapat presentasi. Kemudian ada fitur grid, desain, dan foto. Fungsi dari Canva juga sangat berguna untuk mengedit foto, mulai dengan menghiasinya dengan efek atau dengan grid untuk menyesuaikan komposisi foto agar lebih mudah dilihat. Fitur grid ini juga tersedia dalam berbagai tampilan dan jumlah bingkai mulai dari 2 hingga 16 grid. Kemudian ada fitur editing video. Terdapat beberapa fitur yang ditawarkan di Canva untuk menunjang kegiatan editing video, seperti memangkas dan menggabungkan klip video, mengubah ukuran tampilan video, dan menambahkan efek suara pada video. Selain itu, Canva juga menawarkan stok video yang dapat digunakan secara langsung. Untuk selanjutnya, ada cara menggunakan Canva bagi pengguna baru. Yang pertama, daftar akun. Gambar yang paling kiri merupakan tampilan awal ketika kita mengunjungi website canva.com. Di pojok kanan atas terdapat tombol masuk. Tombol masuk ini diklik ketika kita sudah memiliki akun Canva sebelumnya. Kemudian ada juga tombol daftar, di mana pengguna baru mengklik tombol daftar ini untuk mendaftarkan akun mereka. Untuk gambar yang di kanan, di sini ada pilihan beberapa cara untuk login ke akun Canva. Di sini bisa lanjut dengan Apple, lanjut dengan Google, Facebook, dan lain-lainnya. Kemudian pilih kebutuhan penggunaan Canva. Di sini Canva memberikan pertanyaan apa tujuan Anda menggunakan Canva. Terdapat 6 tujuan menggunakan Canva. Yang pertama ada LSM atau Yayasan Amal. Di sini kita membuat desain dengan tujuan mulia. Kemudian ada pelajar, di mana membuat desain untuk menyelesaikan tugas. Kemudian ada perusahaan besar, membuat desain yang konsisten untuk perusahaan. Kemudian ada juga untuk pribadi, membuat desain sebagai hobi dan keinginan. Kemudian ada UMKM, membuat desain untuk membangun citra usaha. Dan yang terakhir ada guru,
membuat desain untuk bahan ajar. Untuk yang ketiga, membuat desain. Nah, setelah login ke akun Canva, maka tampilan Canva akan berubah menjadi seperti gambar yang di kiri. Di sini merupakan tempat-tempat di mana template desain yang tersedia dalam aplikasi Canva tersebut. Terdapat menu template dan juga ada rekomendasi template yang muncul di paling atas. Dan juga ada beberapa kategori fitur Canva lainnya seperti untuk mengedit dokumen, papan tulis, presentasi, media sosial, video, produk, cetak, dan situs web juga, dan masih banyak lainnya. Ketika kita ingin mengkostumisasi layout desain, kita bisa mengklik tombol klik buat desain pada pojok kanan atas. Kemudian akan muncul pop-up seperti gambar di kanan. Nah, di sini terdapat rekomendasi seperti dokumen, papan tulis, presentasi, video, dan konten Instagram lainnya. Nah, ketika kita ingin memilih ukuran khusus, kita dapat mengklik ukuran khusus yang terdapat di pojok bawah tersebut. Setelah mengklik ukuran khusus, maka akan tampil pop-up baru di mana di situ Canva meminta untuk kita memasukkan lebar dan tinggi layout tersebut, baik itu dalam pixel maupun dalam sentimeter. Setelah memasukkan angka yang diinginkan, klik buat desain baru, kemudian akan diarahkan ke lembar layout atau tempat desain. Kita akan mendesain. Di sini juga terdapat beberapa rekomendasi template yang disediakan oleh Canva. Nah, di pojok kirinya juga terdapat fitur-fitur Canva yang telah disebutkan sebelumnya, seperti elemen, teks, gambar, dan unggahan yang berada di komputer milik kita. Setelah desain kita selesai, maka kita bisa mengunduh dan membagikan desain tersebut, yaitu dengan cara mengklik bagian pada pojok kanan atas. Ketika setelah mengklik tombol bagian tersebut, maka akan muncul pop-up di mana di situ kita bisa menyalin tautan yang nantinya akan dikirimkan ke tim kita atau tim desain kita, di mana kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah desain. Kita juga dapat mengunduh hasil desain kita dengan mengklik unduh. Di situ terdapat beberapa opsi seperti mengatur resolusi, kemudian bentuk file, dan masih banyak lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan Canva. Berikut ini merupakan beberapa kelebihan Canva, diantaranya yaitu ada beragam template dan desain. Canva ini menyediakan berbagai template dan elemen desain seperti gambar, icon, bentuk, dan teks yang dapat digunakan pengguna untuk membuat desain. Dengan Canva ini, pengguna memiliki akses ke ribuan template yang siap pakai, termasuk desain untuk media sosial, poster, undangan, brosur, dan masih banyak lagi. Selain itu, Canva ini menyediakan koleksi gambar, icon, bentuk, dan teks yang dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam desain dan memungkinkan pengguna untuk memberikan sentuhan kreatif mereka secara cepat dan efisien. Lalu selanjutnya dapat berkolaborasi. Nah, dalam Canva, pengguna memiliki kemampuan untuk mengundang orang lain untuk bergabung dan bekerja sama dalam proses pembuatan desain. Dengan fitur kolaborasi yang disediakan ini, anggota tim dapat secara bersama-sama mengedit, memberikan masukan, dan memberikan kontribusi pada desain yang sedang dikerjakan. Lalu berikutnya integrasi dengan aplikasi lain. Canva memberikan kelebihan tambahan dengan kemampuannya untuk diintegrasikan dengan berbagai aplikasi populer seperti Google Drive, Dropbox, dan Mailchimp. Integrasi ini mempermudah pengguna dalam mengakses dan mengelola berbagai file dan informasi yang diperlukan untuk membuat desain.
Dengan menghubungkan akun Canva dengan aplikasi penyimpanan file seperti Google Drive dan Dropbox, pengguna dapat dengan mudah mengimpor gambar, logo, dan konten lainnya yang disimpan di cloud mereka secara langsung ke dalam desain Canva. Selain itu, integrasi dengan MailChimp memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menyusun dan mengirim desain surat elektronik yang menarik kepada pelanggan mereka. Lalu yang berikutnya adalah menghemat waktu. Canva ini memungkinkan pengguna untuk membuat desain dengan cepat dan mudah tanpa perlu memulai dari awal. Dengan berbagai template dan elemen desain yang sudah disediakan secara langsung, pengguna dapat dengan cepat memilih template yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, template-template tersebut telah dirancang secara profesional dan dapat disesuaikan sesuai dengan preferensi pengguna. Lalu kelebihan yang berikutnya yaitu mudah digunakan. Canva ini mudah digunakan bahkan untuk orang yang tidak memiliki pengalaman dalam desain grafis. Jadi Canva ini merupakan alat desain grafis yang sangat intuitif, dirancang khusus untuk memudahkan pengguna yang tidak memiliki pengalaman dalam desain grafis. Canva ini antarmukanya sederhana dan berbagai fiturnya mudah dipahami. Jadi siapapun dapat dengan cepat menguasai Canva dan membuat desain yang menarik dan profesional tanpa kesulitan. Lalu kelebihan berikutnya yaitu gratis atau harga terjangkau. Nah, Canva ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna dengan menyediakan opsi versi gratis dan versi berbayar yang terjangkau. Dengan versi gratis, pengguna dapat menikmati sejumlah fitur dasar yang mencakup berbagai template, elemen desain, dan alat pengeditan yang berguna. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat desain yang menarik tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan. Sementara versi berbayar Canva tersedia dengan harga yang terjangkau. Versi ini menawarkan akses ke fitur-fitur premium yang lebih lengkap. Nah, Canva ini memudahkan pengguna untuk bisa memilih versi berbayar atau yang tidak berbayar. Nah, selanjutnya ada kekurangan Canva. Kekurangan Canva diantaranya yaitu tidak cocok untuk proyek yang sangat kompleks. Canva ini tidak cocok untuk proyek yang sangat kompleks dan memerlukan desain khusus yang sangat spesifik. Untuk proyek yang memerlukan tingkat kekhususan yang tinggi, seperti desain logo perusahaan atau kemasan produk yang sangat spesifik, mungkin lebih tepat jika kita menggunakan software desain grafis yang lebih profesional, seperti Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Tetapi walaupun begitu, Canva masih tetap menjadi alat yang sangat berguna dan efisien untuk desain sehari-hari dan kebutuhan yang lebih umum. Lalu kekurangan Canva yang berikutnya itu perlu data pengguna. Pengguna ini harus benar-benar menjaga privasi dan keamanan mereka dengan berhati-hati saat menggunakan Canva. Karena platform Canva ini memerlukan data pengguna untuk dapat digunakan secara optimal. Jadi Canva ini memerlukan data pengguna saat membuat akun dan saat menggunakan Canva. Pengguna memberikan informasi pribadi seperti alamat email, nama pengguna, dan mungkin juga informasi pembayaran. Lalu kekurangan yang berikutnya terbatas pada penggunaan offline. Canva ini sebagai platform desain grafis online. Jadi Canva ini memerlukan koneksi internet agar dapat digunakan secara optimal. Lalu kekurangan yang selanjutnya yaitu keterbatasan ukuran dan kualitas. Canva ini memiliki batasan ukuran dan kualitas untuk desain yang dibuat. Lalu yang selanjutnya terbatas pada penggunaan font. Canva ini memiliki keterbatasan dalam pilihan font yang tersedia untuk versi gratisnya. Meskipun Canva ini memiliki keterbatasan dalam pilihan font yang tersedia, tetapi platform ini menyediakan sejumlah font yang bervariasi dan cukup untuk kebanyakan kebutuhan desain. Pengguna dapat menjelajahi berbagai jenis huruf yang ditawarkan oleh Canva dan menggunakannya untuk desain yang menarik. Selain itu, Canva juga memberikan opsi untuk mengunggah font custom. Jadi, pengguna dapat memperluas pilihan font yang tersedia sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Lalu kekurangan yang lain yaitu keterbatasan kontrol desain. Canva ini memberikan kontrol desain yang terbatas jika dibandingkan dengan software desain grafis profesional yang lebih canggih dan kompleks. Software desain grafis profesional seperti Adobe Photoshop atau Illustrator jauh lebih luas.
Software ini memungkinkan pengguna untuk melakukan manipulasi dan penyesuaian yang lebih mendalam terhadap elemen-elemen desain, mengedit dengan tingkat kepresisian yang lebih tinggi, serta bekerja sama dengan lapisan dan efek yang lebih kompleks. Jadi, bagi pengguna yang memerlukan kontrol desain yang lebih ekstensif dan kompleks, menggunakan software desain grafis profesional mungkin menjadi pilihan yang lebih sesuai. Selanjutnya ada solusi dari kekurangan Canva yang telah disebutkan tadi. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, mungkin kita yang pertama dapat mempertimbangkan software desain yang lebih kuat untuk proyek kompleks. Jadi jika pengguna memiliki proyek yang sangat kompleks dan membutuhkan desain khusus yang sangat spesifik, pengguna bisa menggunakan software desain yang lebih kuat dan fleksibel seperti Adobe Creative Suite atau CorelDRAW. Software ini memungkinkan pengguna untuk melakukan lebih banyak hal dan memberikan kontrol yang lebih besar atas desain pengguna. Lalu yang berikutnya dapat menggunakan font dari sumber lain. Karena Canva memiliki keterbatasan dalam pemilihan font yang tersedia, pengguna dapat mencari dan mengunduh font tambahan dari sumber lain lalu mengimpornya ke Canva. Lalu yang berikutnya dapat menggunakan alat desain grafis yang lebih canggih. Karena Canva memiliki keterbatasan kontrol desain, pengguna dapat mencari alat desain grafis yang lebih canggih dan memberikan kontrol yang lebih detail. Lalu solusi yang selanjutnya yaitu menggunakan software desain grafis profesional. Seperti yang telah disebutkan beberapa kali, kita bisa menggunakan software desain grafis profesional seperti Adobe Photoshop atau Illustrator. Lalu solusi yang berikutnya yaitu simpan proyek lokalmente. Jika pengguna menggunakan Canva tanpa koneksi internet, pengguna dapat menyimpan proyek secara lokal di komputer saat masih terhubung ke internet. Nah, dengan cara ini, pengguna dapat mengakses dan mengedit proyek tersebut tanpa koneksi internet di kemudian hari. Lalu solusi yang berikutnya terkait privasi, pengguna dapat melindungi privasi dan keamanan pengguna. Jadi, pengguna memastikan menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak membagikan informasi pribadi atau sensitif secara tidak perlu. Lalu selalulah periksa kebijakan privasi dan keamanan platform untuk memastikan data kita dikelola dengan benar. Lalu solusi yang terakhir yaitu mengoptimalkan ukuran dan kualitas. Pengguna dapat mencoba mengoptimalkan ukuran dan kualitas gambar yang dihasilkan dari Canva dengan mengatur pengaturan ekspor dengan bijaksana. Lalu perhatikan bahwa jika pengguna membutuhkan gambar dengan kualitas tinggi atau resolusi besar, mungkin lebih baik jika pengguna menggunakan software desain grafis profesional. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Canva adalah sebuah aplikasi desain grafis yang sangat populer dan bermanfaat. Aplikasi ini memberikan pengguna dengan berbagai fitur dan alat yang memungkinkan mereka untuk membuat desain grafis yang menarik, baik untuk keperluan pribadi ataupun profesional. Canva ini menyediakan fitur-fitur yang serbaguna untuk memudahkan pengguna dalam membuat desain grafis yang menarik dan profesional. Dengan menggunakan Canva, pengguna dengan berbagai tingkat keahlian dapat menciptakan karya-karya yang memukau tanpa harus menguasai keterampilan desain yang kompleks. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.